Hai, bagaimana kabar kalian? Kuharap dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari pengalaman di desaku, tepatnya di Kalimantan. Ya, kalian semua pasti sudah tahu kan bagaimana situasi sebenarnya di perkampungan asli Kalimantan. Hanya ada hutan, mistis, senyap, dan menyeramkan. Sebelumnya saya ingatin dulu buat teman-teman, sambil dengerin cerita ini usahain kalian dalam posisi ternyaman. Pasang headset, tutup mata kalian, lalu bayangkan seakan-akan kalianlah orangnya di dalam cerita ini. Selamat mendengarkan. Sebut saja namaku Embe. Aku tinggal jauh di dalam hutan. Butuh waktu berjam-jam untuk menuju ke perkampungan menaiki sebuah kendaraan. Di tempat tinggalku hanya terdapat dua buah rumah, yakni rumah orang tuaku dan di sampingnya ada rumah kakek yang menurut kami dia sangat misterius. Kira-kira kakek itu sudah berumur 60 tahun ke atas. Dia hanya tinggal sendiri. Keluarga sudah lama meninggalkannya seorang diri. Pekerjaannya sebagai penyadap karet yang tak jauh dari rumahnya. Kalau dilihat dari fisik, kakek ini tak memungkinkan lagi untuk beraktivitas, apalagi pekerjaannya ya bisa dibilang cukup berat. Meski umur dan fisik kakek bisa dibilang tak lazim lagi, nyatanya ia mengerjakan aktivitasnya seperti masih berumur 30-an, gesit dan cekatan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, kakek ini biasanya sudah berada di tengah-tengah pohon karet yang rimbun. Lalu sekitar jam 11 siang, kakek balik lagi ke rumah membawa hasil karetnya, yang beratnya kurang lebih 20 kilogram. Ya, meskipun rumah kami sangat berdekatan, kakek itu tak pernah menyapa keluargaku. Entah wataknya seperti itu. Ia selalu saja memasang wajah yang sangat menyeramkan ketika berpapasan dengan orang lain. Terkadang hal itu sering membuatku sangat takut, sehingga aku selalu menghindar untuk bertemu kakek tersebut. Rumahnya yang berdinding kayu, yang sudah keropos tak layak huni. Halaman dipenuhi rumput yang tinggi, menambah keangkeran bagi yang melihatnya. Walau saya belum pernah sekalipun masuk untuk melihat ke dalam secara langsung, dari luar sudah kelihatan kalau rumah kakek itu tidak memiliki fasilitas yang memenuhi. Rumah kakek yang tak memakai listrik. Ya, sama sih seperti rumah tempat tinggal saya. Ketika malam saya sering melihat bayang-bayang bergerak seperti seorang yang sedang duduk di kursi, lewat bayangan lampu semprong miliknya. Entah itu bayangan kakek atau orang lain, yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Sepertinya bayangan itu bukan bayangan kakek. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat bayangan bergerak di dalam rumah. Ketika kakek itu sedang berada di luar, sedang mengangkat hasil karetnya untuk ia kumpulkan ke suatu tempat. Malam itu membuat seluruh bulu saya berdiri seketika. Ingin menceritakan ke orang tua, ya saya malu akan ditertawakan. Sebelumnya saya juga sangat sering melihat keanehan di dalam bahkan di luar rumah kakek tersebut. Sekilas terdengar seperti orang menutup pintu dengan keras di rumah kakek itu. Kalau dipikir-pikir dengan usia kakek yang tua, mana mungkin bisa menutup pintu sekuat itu. Ketika larut malam, saya sering mengintip keadaan rumah kakek itu dari lubang jendela kamarku. Entah kenapa setiap aku lihat, selalu saja ada keanehan di sekitar rumahnya. Kebetulan di depan rumah kakek itu ada terdapat satu kursi goyang yang sangat jarang diduduki. Di sana bukan hanya saya saja yang pernah merasa keanehan. Menurut orang yang pernah melewati rumah itu pun juga merasakan apa yang saya rasakan. Ketika saat memandang kursi itu selalu saja merasa seperti melihat ada seseorang yang duduk berpakaian putih dan berambut panjang. Di kelopak matanya terdapat warna hitam pekat. Penglihatan itu hanya sebatas sekejap saja coy. Namun sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri. Entah kenapa rasa penasaranku semakin tinggi. Setiap saat selalu saja ingin memandangi rumah kakek tersebut. Entah kurang percaya atau tidak percaya, yang membuat saya ingin terus memandanginya. Pernah sekali membuat saya sangat takut. Ketika itu saya habis dari perkampungan disuruh orang tua membeli terasi. Kebetulan saya pulangnya kemalaman akibat terjebak hujan. Akibat ban gundul dan jas hujan lupa membawa, akhirnya saya memutuskan untuk berteduh menunggu hujan reda. Setelah beberapa jam menunggu, hujan tak kunjung reda. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pulang. Jika kelamaan, takutnya orang tua saya khawatir. Ketika mau menghidupkan motor yang saya pakai, sialnya motor mogok akibat kehujanan. Ya maklum,
motor butut. Sangat terpaksa, saya harus berjalan kaki sambil menonton motorku. Walau hujan cukup deras, langkah demi langkah saya mencoba untuk terus berjalan. Saat itu saya berjalan tanpa diterangi sebuah cahaya. Setiap satu langkah perlahan hujan mulai reda. Nah, saat di pertengahan jalan, awal mula kisah yang paling saya ingat dan saya sangat takuti. Namanya juga hutan Kalimantan Sanak. Pohon-pohon besar akan selalu menghiasi di pinggir-pinggir jalan. Keanehan demi keanehan sangat jelas saya rasakan dan dengar pada malam itu. Mulai dari suara anak kecil menangis, orang minta tolong, dan suara-suara aneh lainnya yang menghantuiku pada malam itu. Ketika mendengar hal itu, rasanya ingin berlari saja. Tapi apalah daya saya membawa sepeda motor dan juga terasi yang saya taruh di kantongnya. Pastinya orang tua saya akan marah jika tahu motor dan terasi tidak bisa sampai ke rumah. Dan saya pasti dicap sebagai anak penakut. Mau tidak mau saya harus melawan rasa takut ini. Semakin jauh berjalan, semakin tinggi rasa takut. Saya beberapa kali mencoba melawan, tapi akal dan pikiran melayang ke arah mistis. Saat dekat dengan pohon beringin, saat itu juga saya teringat cerita dari penduduk sini, bahwa konon di bawah pohon itu dulunya tempat penyerahan hadiah kepada nenek moyang terdahulu. Yang membuat saya takut lagi, hadiahnya itu adalah sebuah hadiah kepala gadis perawan, dengan tujuan terhindar dari bala bencana. Meskipun itu dulu, ya tentunya halusinasi ini tak bisa dikompromikan lagi. Hal itu membuat saya seperti melihat kepala terbang. Tatapan matanya sangat tajam mengarahku. Entah itu hayalan saja atau nyata, yang pasti itu terlihat jelas di mata kepala saya. Saya pun mencoba melawan rasa takut ini dengan membaca bacaan, ya surat-surat, sambil membayangkan yang lain agar tidak lagi terfokus ke situ. Syukur saja tanpa keraguan saya melewati pohon beringin yang sangat mistis tersebut. Tapi rintangannya bukan itu saja. Masih banyak pohon-pohon besar yang dijadikan tempat ritual dan pemujaan kepada nenek moyang terdahulu. Baru beberapa meter dari itu, bertemu lagi dengan pohon ulin. Kalau bahasa Indonesianya, kalau nggak salah pohon besi. Pohon yang seukuran halaman rumah itu sangat terlihat angker. Di bawahnya masih ada bekas-bekas sesajen yang berserakan berhamburan ke sana kemari. Saya saat itu mendengar ada suara seperti sedang memukul wadah sesajen itu. Entah angin meniup atau apa, yang pastinya terdengar sekali suara yang cukup keras terdengar di telinga ini. Saya pun hanya menghiraukannya dan tetap berpikir positif saja sih. Setelah cukup lama saya berjalan, akhirnya tinggal beberapa langkah lagi sampai menuju rumah. Ketika ingin masuk ke dalam rumah untuk mengantarkan terasi kepada orang tua saya, tak sengaja melihat kakek tua yang bergantung di rumahnya. Dengan penuh rasa takut saya mencoba mendekatinya. Sungguh sesuatu yang tidak diduga. Kakek tua dengan raut wajah yang pucat, bergantung diri tepat di samping pintu depannya. Kakek dulunya hidup hanya seorang diri dan jarang sekali saling sapa. Atas kematian dengan cara sangat ironis masih menjadi misteri. Dan sangat sering saya dan orang lain melihat apalagi mendengar keanehan dari rumahnya. Terkadang kursi goyang yang ada di depan rumah bergoyang dengan sendirinya.